Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan. Pada pagi yang berkah ini, alhamdulillah kita semua tetap semangat ya untuk menuntut ilmu. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih belajar tema 2, melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, pada subtema 3 pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Kedua, pengamatan wujud benda. Yang terakhir, bermain tarik tambang. Nah, anak-anak, amatilah gambar berikut. Pada gambar ini terdapat dua anak yang berpenampilan berbeda. Ada yang berpakaian rapi dan tidak rapi. Nah, yang pertama, pernahkah kalian berpenampilan seperti kedua anak tersebut? Nah, insya Allah anak-anak kelas 2 tidak ada yang berpenampilan seperti gambar yang kedua. Nah, yang kedua, ini merupakan contoh yang tidak baik ya. Ini merupakan pelanggaran terhadap aturan berpakaian di sekolah atau pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Kemudian penampilan mana yang akan kalian pilih? Mengapa? Tentu saja kita akan memilih penampilan yang gambar yang pertama ya. Iya, itu merupakan berpakaian yang rapi. Selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan di sekolah. Kita lihat pada buku 111 ya, buku tema, silakan dibuka. Titus dan teman-temannya selalu berusaha menaati aturan sekolah. Mereka sadar bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Jika ada teman yang kurang tertib, mereka akan mengingatkannya. Nah, soleh dan soleha, aturan dibuat itu untuk dilaksanakan ya. Aturan sekolah dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Contohnya, kita lihat dialog berikut ini ya, baca sama-sama. Bajumu sebaiknya kau masukkan, Don. Kamu akan tampak lebih rapi, kata Titus. Kemudian Doni berkata, baiklah Titus, terima kasih atas nasihatmu. Tali sepatumu sebaiknya kau jalin dengan rapi, anak, kata Melanie. Betul juga Melanie, terima kasih atas perhatianmu, anak berkata. Nah, soleh dan soleha itu merupakan dialog ketika kita mengingatkan teman kita yang kurang tertib di sekolah. Ya, sekarang silahkan kerjakan pada buku tema di kalian ya, buku tulis halaman 112. Di sini ada beberapa gambar yang melanggar aturan di sekolah. Apakah akibat dari perbuatan-perbuatan yang tertera di gambar tersebut? Kita lihat gambar yang pertama. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah ya, lingkungan menjadi tercemari dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Silahkan ditulis oleh kalian akibatnya. Apa akibat jika kita membuang sampah sembarangan? Kemudian yang kedua, kita lihat ada dua orang anak yang sedang bertengkar. Nah, apabila kita bermain dengan teman, kita tidak boleh bermain secara kasar. Ya, kita harus hidup rukun dengan siapa saja, dengan teman saat kita bermain ya. Akibatnya akan seperti apa? Kemudian, nah, gambar yang ketiga, apabila guru sedang menerangkan, kalian tidak boleh mengobrol. Akibatnya nanti kalian akan tertinggal pada mata pembelajaran tersebut ya. Dan kalian harus tertib ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas, tidak boleh ngobrol. Dan yang terakhir, akibat datang terlambat ke sekolah, maka kalian akan mendapat
jika kalian terlambat datang ke sekolah. Maka dari itu kita harus tertib ya, belajar disiplin. Harus disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Silakan diisi ya pada buku tulis tematik kalian. Pada halaman 112 tertera gambar-gambarnya ya. Silakan diamati gambarnya. Silakan kerjakan pada buku tema halaman 113 menulis tata tertib berpakaian di sekolah. Selanjutnya buka buku temanya halaman 108. Bunda akan membacakan tentang mengamati air sabun. Nanti oleh Soleh dan Solehah silahkan dibacakan kembali ya. Ana mengamati air sabun. Dia mengamatinya dengan hati-hati. Air sabun bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung air. Sabun merupakan wujud benda padat. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Air merupakan wujud benda cair. Benda cair memiliki sifat. Jika air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Jika air dituangkan ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Gelembung-gelembung air adalah benda gas. Jika telah melayang dalam waktu lama, maka akan pecah. Ana menjaga kebersihan saat mengamati air sabun. Dia membersihkan tempat pengamatan sesudah selesai. Dia juga tetap berpakaian rapi. Nah, setelah kalian menyimak, catatlah isi cerita yang kalian dengar ya. Silahkan dibaca kembali oleh Soleh dan Solehah apa judul bacaan tersebut dan isi cerita tersebut. Silahkan ditulis dengan rapi pada buku tema halaman 108. Dan menjawab pertanyaan yang ayo berlatih pada halaman 109 ya. Ada 5 pertanyaan sesuai dengan cerita yang sudah kalian dengar. Silahkan dijawab dengan teliti. Nah, masih ingat ya sifat dari wujud benda cair, padat, dan gas. Silahkan dilihat kembali, dibaca kembali ya Ananda Soleh dan Solehah untuk mengingatkan kembali. Benda cair bentuknya berubah menyerupai wadahnya, padat, memiliki berat dan bentuknya tetap. Sedangkan gas menekan ke segala arah. Selanjutnya silakan diisi pada buku tema halaman 110. Di sini mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Kita lihat yang pertama ada sabun. Sabun termasuk ke dalam wujud benda padat. Sedangkan yang kedua air termasuk wujud benda cair. Yang ketiga ada gelembung termasuk wujud benda gas. Nah, silakan diisi ya Soleh dan Solehah. Pernahkah kalian melihat gambar permainan tersebut? Iya, pernah ya. Apa yang mereka lakukan? Permainan apakah itu? Iya, betul, adalah permainan tarik tambang. Nah, kalian tahu tidak aturan cara bermainnya? Kita pelajari ya. Yang pertama yaitu dilakukan oleh 2 kelompok ya. Boleh terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, ini dilakukan oleh siswa kelas 2. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain dengan kasar ketika permainan berlangsung. Yang terakhir, regu yang tertarik dari garis pembatas itu berarti dinyatakan kalah. Nah, itu merupakan aturan-aturan dalam bermain tarik tambang. Aturan-aturan dalam bermain tarik tambang ya Soleh dan Solehah. Sekarang kerjakan pada halaman 111. Sekian pembelajaran hari ini. Ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Syukron ayah bunda atas bimbingannya. Soleh dan Solehah tetap semangat ya nak beribadah dan belajarnya.